Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma nuran yudhi'u janabatil aql wa yufarriqu bainal haqqi wal batil wa yufarriju lidhi aqlin sabilal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa menunjukkan syukur kita kehadirat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam rahmat kepada kita Subhanahu, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersua, bertemu kembali di dalam acara ini. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ridhanya atas kita sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah, Nabiul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mentakdirkan dan menetapkan kita sebagai para pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori pendidikan Islam, yang mana di dalam hal ini kita mengacu pada kitab Ta'limul Muta'allim atau Tariqut Ta'lim atau Tariqut Ta'allum, yang dikarang oleh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Dalam pendidikan Islam lain dengan pengajaran. Pendidikan adalah lebih kepada pemenuhan kebutuhan manusia terhadap pemikiran, pengembangan jasmani dan rohani. Ada perbedaan besar antara kepribadian Islam dalam segala bidang dan aktivitas kehidupan secara historis yang ada di masa atau di masa periode Rasulullah SAW dengan masa atau generasi ulama sesudahnya, sesuai dengan perjalanan pemikiran dan pandangan-pandangan hidupnya. Misalnya dalam memecahkan suatu persoalan, kemudian bisa jadi berbeda dengan teori Islam secara orsinil, terkhusus dalam pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini bukan secara mutlak bagi Islam dan bukan perkara yang sekedar angan-angan tidak dapat dilakukan untuk mencetuskan kemajuan manusia atau pengembangan manusia. Maka diterapkanlah perubahan yang sesuai pada generasi tersebut, sehingga dibuatlah faktor-faktor pendidikan yang sesuai dengan masyarakat manusia di kala itu, yang tidak bertentangan dengan orisinalitas Islam. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, penerapan dan dampak pendidikan tersebut bukan hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup semata bagi manusia, namun menjadi petunjuk pada penyelesaian kepentingan dan persoalan-persoalan hidup mereka secara umum. Hanya saja pendidikan ini lebih pada pendidikan yang bernuansa robbaniyah atau berbasis robbani. Hanya saja pendidikan ini berbasis robbani, yang lebih pada pendidikan pengembangan terhadap rohani. Kemudian sebagaimana tujuan pendidikan secara umumnya, sebagaimana pendidikan secara umumnya. Kemudian pendidikan rohani secara robbaniyah proaktif dalam pembentukan karakter yang dipilih sebagai pembangkit moralitas atau akhlak yang memberi dampak indah pada kehidupan pada hakikatnya. Sesungguhnya Islam itu
adalah agama. Dan Islam itu pula adalah sebuah aturan yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, zat pencipta yang mengadakan kehidupan ini. Dan Allah memberi aturan yang memberi dampak yang baik pada perjalanan sang waktu, kondisi kehidupan manusia, dengan keteguhan fitrah itu yang ditetapkan oleh Allah agar mencetuskan kemampuan beramal dan merealisasikan tujuan keberadaannya di dalam kehidupan dunia ini. Dan pendidikan rohbaniyah itu dapat menentukan jalan daripada kehidupannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sesudah pendidikan ini kita terapkan, maka dari sinilah peribadahan kepada Allah dan kehidupan yang baik seseorang menjadi tujuan yang sesungguhnya dan menjadi arahan pijakan yang membentuk kepribadian sebagai dampak pendidikan rohbaniyah yang ditetapkan oleh Islam tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dalam segala bidang-bidang apa saja yang ada di dalam kehidupan ini. Maka hal ini Islam menjadi rujukan yang asasi yang mendasari pendidikan rohbaniyah setelah tergambar tujuan hidup dan membentuk kepribadian manusia yang unggul dan mempersiapkan pribadi yang mampu berkontribusi dalam kehidupan yang baik pula. Maka pendidikan Islam yang berbasis rohbaniyah ini menjadi pilihan dibandingkan pendidikan di luar Islam. Kemudian tujuan pendidikan rohbaniyah yang pertama kali adalah tanmiyah atau tanmiyah li jismihi, yaitu pengembangan pada fisiknya. Pengembangan pada fisik. Ini memang merupakan satu yang penting, karena kalau fisiknya tidak baik, fisiknya tidak berkembang, maka secara fikrah pun juga tidak akan berkembang. Kemudian setelah tanmiyatul li jismihi, pengembangan fisiknya, wa hifdzan li sihhatihi, maka suatu pendidikan dibutuhkan kesehatan mental, kesehatan fisik, maka disebutlah dengan istilah wahiyat tarbiyatul badaniyah as-sahhiyah, disebut pendidikan kesehatan jasmani. Ini namanya tanmiyah li jismihi, pengembangan fisik, wa hifdzan li sihhatihi, dan penjagaan kesehatannya. Sedangkan yang kedua adalah takwiman li lisanihi, yaitu untuk mengkokohkan lidahnya. Bagaimanapun namanya fisik berkembang baik, bagaimanapun kesehatan baik, tapi bila lidahnya tidak baik, maka ia akan menentukan baik dan buruknya seseorang. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidaklah akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah akan menjadi lurus hati seseorang sampai lidahnya menjadi lurus. Maka di sini perlu diadakan tarbiyatun lil lisan, pendidikan untuk lidah. Sehingga dengan mentarbiyah atau mendidik lisan atau lidah kita, maka wa islahan libayanihi, secara otomatis akan memperbaiki apa yang dituturkan oleh lidahnya. Maka inilah yang disebut dengan hiyat tarbiyatul adabiyah, pendidikan adab. Kemudian tazkifan li aklihi. Nah, ini yang ketiga adalah tazkifan li aklihi, adalah mengedukasi akal. Akal perlu diedukasi sehingga akal bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal bisa tunduk dengan ketentuan dan perintah-perintah Allah, wa tasdidan li tafkirihi, dan untuk meluruskan pemikirannya, wa ahkamihi, dan keputusannya. Kemudian hiya tarbiyatul akliyah. Kemudian yang keempat adalah tazwidan lahu bil ma'lumatin nafi'ah, yaitu
memberikan bekal dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat litta'arruf alal haqa'iq al-kauniyah, untuk mengenali alam semesta ini. Jadi membekali dengan pengetahuan yang bermanfaat agar supaya dapat mengenali hakikat kehidupan ini dengan secara baik. Maka inilah yang disebut dengan at-tarbiyah al-ilmiyah. Tarbiyah ilmiah, yaitu pendidikan ilmiah. Wahya min turuqin ma'rifatillah ta'ala, dengan cara mengenali Allah, memperkenalkan diri kepada Allah dan mengenali zat Allah, sehingga secara otomatis pengembangan pengetahuan itu bersumber daripada pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dari tujuan pendidikan rabbaniyah, yaitu tarwidhan lahu ala wasailil kasbi li aishihi wa hiya tarbiyatul mihniyah. Yaitu yang kelima ini adalah mempersiapkan atau melatih seseorang untuk mencapai media dalam mencari pekerjaan, li aishihi, untuk kehidupannya, agar supaya tidak terjebak pada sesuatu yang haram, yang syubhat. Maka pendidikan ini senantiasa berperan memberikan pelatihan agar supaya dia tahu untuk memilih media kerja yang baik untuk mencapai kehidupan yang baik pula. Maka inilah yang disebut tarbiyah mihniyah, yaitu tarbiyah pendidikan berprofesi. Kemudian yang keenam adalah tujuan daripada pendidikan rabbaniyah, iqadhan li syu'urihi bi jamalil kaun wa muawanatan alat ta'bir an hadhihi syu'ur. Jadi yang keenam adalah membangkitkan perasaan akan adanya keindahan alam semesta ini, dan membantu untuk mengungkapkan perasaannya agar supaya dia mengungkapkan tentang alam semesta dan perkembangan serta perjalanannya dengan cara baik. Maka inilah yang disebut dengan tarbiyah fanniyah, yaitu pendidikan seni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.